Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 85 mereka semua menyukainya. Tang San berkata, guru berkata bahwa aku bisa datang dan melihat. Kakak senior, dapatkah kamu memberitahuku tugas apa yang ada di daftar tugas kami? Wu Binji mengangguk dan berkata, misi akademi kami terutama disiapkan untuk dialami semua orang. Hadiah dari misi adalah uang langsung. Ada misi adu mekanik, yang pada dasarnya diselesaikan di Akademi Keri. Ada juga perjalanan berburu, tugas membunuh monster dan mengumpulkan rumput roh yang berharga. Tugas terpenting adalah 3 kategori ini, kamu dapat menerima semuanya. Namun, kamu relatif muda dan basis kultivasimu melebihi manusia biasa. Aku sarankan kamu tidak mengambil misi sparring, karena dengan begitu kamu akan mudah diperhatikan oleh Akademi Keri. 2 yang terakhir akan lebih cocok untukmu. Secara umum tugas mengumpulkan rumput roh dan berburu monster dapat dilakukan dalam tim, cobalah untuk tidak pergi sendiri, agar dapat saling menjaga dan menghindari bahaya. Dengan mengatakan itu, Wu Binji menyerahkan beberapa daftar dengan informasi terperinci. Meskipun dia tidak merekomendasikan Tang San untuk mengambil misi sparring, daftar misi sparring ada di antara mereka. Dubai di samping sedikit tidak puas dan berkata, kakak, mengapa aku belum melihat tugas-tugas ini? Aku melakukan semua jenis tugas seperti mengirim surat dan membeli, dan hadiahnya menyedihkan. Wu Binji tidak bisa menahan tawa, kamu masih tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri. Kamu harus tahu bagaimana melakukan apa yang kamu bisa, adik junior kecil. Membaca Baidao, aku bukan saudara junior sekarang, ada Tang San. Wu Binji menatapnya, lalu menatap Tang San, menggelengkan kepalanya, dan berkata, jika dia mau, itu tidak akan lama, mungkin dia akan menjadi kakak laki-laki. Jadi, aku memanggilnya Xiao Tang, bukan adik laki-laki. Sudut mulut Dubai berkedut, tetapi memikirkan pertempuran antara Wu Binji dan Tang San hari ini, dia tidak bisa mengatakan apapun untuk membantah. Siapa yang membuat orang lain kuat, tetapi kekuatan bertarung mereka sendiri tidak bagus. Fokus utama Tang San adalah pada tugas memburu monster. Monster sebenarnya adalah monster yang tidak memiliki kecerdasan. Dia telah makan daging monster hari itu, dan itu memang baik untuk tubuhnya. Dan dia menemukan bahwa di antara 3 tugas, hadiah untuk berburu monster adalah yang tertinggi. Setidaknya mereka semua adalah hadiah di tingkat koin Linki, serta koin elemen, dan bahkan koin Tianyu tingkat yang lebih tinggi. Kamu dapat melihat hadiahnya sangat besar. Untuk berburu monster, Tang San masih paling tertarik, salah satunya adalah hadiah yang murah hati, dan yang lainnya adalah dia ingin melihat apakah kekuatan darah monster dapat ditelan secara langsung. Apa perbedaan antara kekuatan garis keturunan mereka dan klan monster? Setelah membaca daftar itu, Tang San berkata kepada Dubai, di mana toko kecil itu? Kamu juga membawaku untuk melihatnya. Dubai tersenyum dan berkata, ya, pergi ke toko kecil dan lihat, kamu akan tahu apa yang ingin kamu beli, sehingga kamu dapat mengambil tugas yang sesuai dan mendapatkan hadiah. Tang San membungkuk ke Wu Binji lagi, dan ketika dia hendak pergi, Wu Binji berkata, Xiao Tang, jika kamu bebas di malam hari, aku ingin pergi kepadamu dan menanyakan beberapa pertanyaan tentang kontrol elemen, oke? Kakak senior ini tidak berpura-pura, dia juga tidak memiliki emosi negatif karena kekuatan Tang San dalam pertempuran yang sebenarnya hari ini. Tang San bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata pihak lain, dia tersenyum dan mengangguk, tentu saja bisa, kakak senior mari kita bahas bersama. Oke, aku akan menemukanmu setelah makan malam. Wu Binji tersenyum. Keluar dari kamar Wu Binji, Dubai berbisik, kakak baik-baik saja. Dia adalah orang tua yang baik di kampus kami. Semua orang sangat ramah dengannya, dan dia kuat. Hampir semua gadis menyukai kakak laki-laki. Hal yang sama juga berlaku untuk Cheng Zicheng, aku katakan, bukan apa-apa baginya untuk menang. Jika kamu memenangkan kakak laki-laki hari ini, mungkin dia akan melawanmu dengan putus asa. Tepat ketika Tang San hendak mengatakan sesuatu, dia mendengar teriakan tiba-tiba di sebelahnya, dan pada saat berikutnya, Dubai terbang. Kemudian Tang San melihat bahwa Dubai dibawa ke atap oleh Cheng Zicheng, sayap Cheng Zicheng mengetuk kepalanya, apakah kamu ingin mati? Apakah kamu ingin mati? Melihat wajah Cheng Zicheng yang memerah, Tang San tahu bahwa apa yang baru saja dikatakan Dubai benar, sekarang gadis kecil ini.
Saudara laki-laki itu dalam masalah dan harus diselamatkan. Belum lagi, dia juga berharap Dubai membawa dirinya ke toko kecil itu. Dengan sentuhan ringan jari-jari kakinya di tanah, Tang San sudah melompat ke atap. Kakak senior, aku tidak mendengar apa-apa. Apa yang kamu katakan tadi? Hah, Cheng Zicheng tertegun sejenak, lalu berbalik untuk melihat Tang San, yang dilihatnya adalah sepasang mata yang tulus. Kamu benar-benar tidak mendengarnya. Cheng Zicheng tampak curiga. Tang San berkata, aku mendengar Dubai mengatakan bahwa kakak laki-laki itu sangat baik, lalu kamu membawanya ke atap sebelum aku mendengar kalimat terakhir. Apakah kakak laki-laki itu buruk? Cheng Zicheng menatapnya dan berkata, ada apa? Kakak sangat baik, aku hanya marah karena dia berbicara tentang orang-orang di belakangnya. Apakah tidak apa-apa memuji orang? Dubai berkata dengan sedih, dengan dua tas sudah menonjol di kepalanya. Cheng Zicheng memelototinya, lalu mengangkat sayapnya untuk menghancurkan lagi. Tang San buru-buru mengangkat tangannya untuk berhenti. Kakak senior tenang. Dia miliknya sendiri. Kakak senior juga membuat janji denganku untuk berbicara tentang kontrol elemen. Kakak senior, apakah kamu ingin mendiskusikannya bersama? Apakah kakak laki-laki itu punya janji denganmu? Cheng Zicheng terkejut. Itu benar. Kakak senior sangat kuat dalam mengendalikan elemen es. Aku ingin meminta nasihatnya. Jadi kakak senior mengatakan itu, pergi saja ke kamarku untuk membahas secara detail, kata Tang San. Rona merah di wajah Cheng Zicheng berangsur-angsur mereda, dan dia berkata, apakah pantas bagiku untuk pergi? Aku juga bukan ele spiritual. Tang San berkata, sebenarnya, Jin Pengmu menggunakan tenaga angin saat terbang. Aku pikir kakak senior dapat berdiskusi denganku tentang elemen angin, dan mari saling membantu. Cheng Zicheng dengan enggan berkata, kalau begitu, kapan malam ini? Setelah makan malam, di kamarku, kata Tang San sambil tersenyum. Ya, Cheng Zicheng melayang dari atap dan pergi tanpa melihatnya. Dubai menggosok kepalanya, memandang Tang San, lalu memandang Cheng Zicheng yang jauh, dan berkata, kakak. Kemampuanmu untuk berbicara omong kosong dengan serius sungguh luar biasa. Tang San berkata sambil tersenyum, ini tidak disebut omong kosong, ini disebut kecerdasan emosional yang tinggi. Kamu harus belajar sedikit, dan jika kamu mempelajarinya, kamu akan dapat mengurangi penderitaan daging dan darah. Tang San membawa Dubai turun dari atap. Dubai menyeringai kesakitan, dan bergumam, kamu akan bernasib buruk jika kamu berani mengalahkan maskot ini. Di kejauhan, Cheng Zicheng, yang baru saja berjalan ke kamarnya dan mendorong pintu, terpeleset dan tersandung di ambang pintu. Untuk beberapa alasan, pergelangan kakinya bengkok, dan dengan suara klik dia menamparkan kakinya. Ah, sakit. Pada saat ini, Dubai telah membawa Tang San ke rumah selatan di halaman. Dia mengetuk pintu, dan suara yang menyenangkan datang dari dalam, masuk. Mendorong pintu dan masuk, Tang San melihat bahwa begitu dia memasuki pintu, sebuah tanda berdiri di tanah dengan kata-kata toko kecil tertulis di atasnya. Katanya masih agak bengkok, jelas tidak cantik. Begitu dia memasuki ruangan, Tang San merasakan perbedaannya. Karena ada bau aneh bercampur obat dan wewangian di rumah. Yang paling penting adalah energi spiritual di sini sangat kaya. Aura langit dan bumi di kota Keri sudah sangat kuat, terutama di dekat Keri Cholege. Dan ruangan ini jelas merupakan tempat di mana Tang San memiliki energi spiritual paling banyak di dunia yang pernah dia kunjungi dalam hidupnya. Elemen dari berbagai atribut berfluktuasi hampir di mana-mana, dan bahkan udaranya sedikit lengket karena vitalitasnya terlalu kuat. Bahkan jika dia tidak menggunakan matanya yang tajam, Tang San dapat merasakan bahwa udara di sini sedikit berbeda, sepertinya ada lapisan kabut di udara, bukan karena udaranya keruh, tetapi karena energi spiritualnya terlalu tinggi dan tebal. Dia mengambil napas dalam-dalam hampir tanpa sadar, dan darah di tubuhnya tiba-tiba bereaksi sedikit. Namun, dia juga segera menemukan masalahnya, meskipun energi spiritual di sini sangat kaya, itu sedikit bercampur. Jika digunakan untuk kultivasi, perlu untuk memurnikan energi spiritual di sini, yang merupakan tugas yang agak merepotkan. Solen 5 Chapter 86 Toko Kecil. Rumah selatan sangat besar, dengan total 3 kamar, 3 kamar terhubung, dan ada lingkaran lemari di setiap kamar. Lemari-lemari itu dipenuhi dengan deretan barang yang mempesona, banyak di antaranya memiliki penutup di atasnya. Meskipun demikian, barang-barang ini masih memancarkan aura yang berbeda, dan energi spiritual yang kaya di rumah seharusnya berasal dari ini. Ini benar-benar toko kecil. Pemilik suara manis itu sudah datang kepada mereka,
dan itu tidak lain adalah Mu Yunyu, seorang guru kebugaran jasmani. Mu Yunyu bahkan tidak melirik Dubai, tetapi memandang Tang San dari atas ke bawah, dan berkata, aku sudah mendengar tentang rekormu. Sepertinya aku masih terlalu konservatif dengan latihan fisikmu. Aku akan meningkatkan jumlah untukmu besok. Tang San menggerakkan sudut mulutnya dan berkata tanpa daya, oke, Sister Yu. Mu Yunyu berkata, mari kita lihat. Ada beberapa hal bagus di toko kecil kami. Apakah kamu ingin aku memperkenalkannya kepadamu? Namun, setiap item memiliki deskripsi di bawahnya, sehingga kamu dapat melihatnya sendiri. Tang San buru-buru berkata, aku akan melihatnya sendiri, jadi aku tidak akan mengganggu Sister Yu. Meskipun barang-barang di dunia ini sedikit asing baginya, penglihatan Raja Dewa bukanlah lelucon, belum lagi ada instruksi di bawah barang-barang itu, hal-hal baik tidak dapat lepas dari persepsinya. Tang San hendak menonton, ketika Dubai tiba-tiba menjadi lemas di sebelahnya, dan berkata, Saudari Yu, sepertinya aku mengalami ketegangan otot hari ini, bisakah aku mengambil cuti besok? Mu Yunyu berkata dengan ringan, pergi. Kamu tidak punya uang untuk membeli barang-barang, jangan merusak pemandangan di sini. Dubai berjuang sebentar dan berkata, Saudari Yu, aku adalah maskotnya, kamu harus bersikap baik kepada maskotnya. Mu Yunyu berkata dengan jijik, kekuatan kecil keberuntunganmu masih tidak dapat mempengaruhiku. Aku akan menunggu sampai kamu menerobos ke peringkat ke-6. Namun, aku selalu merasa bahwa kamu mungkin tidak dapat menerobos dalam hidup ini. Dubai menggerakkan sudut mulutnya, Saudari Yu, kamu salah. Mengapa aku tidak bisa menembus urutan ke-6? Aku pasti bisa melakukannya. Jangan bicara omong kosong, pergi dari sini. Jangan biarkan aku melihatmu dan membuat masalah, kata Mu Yunyu tidak sabar. Dubai berkata tanpa daya, oke, Sister Yu, aku akan pergi dulu. Di akademi ini, dia benar-benar tidak mampu menyinggung siapapun. Melihat Dubai pergi, Mu Yunyu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Di akademi, jika kamu bertanya siapa yang memiliki transformasi Dewa Iblis terkuat, tidak mudah untuk menilai, tetapi ketika datang ke potensi dan kelangkaan, transformasi Tianhu pasti akan menempati peringkat pertama. Bahkan di seluruh klan monster, Mata Rubah Langit adalah bakat terbaik, dan Imam Besar Rubah adalah salah satu tokoh teratas di Istana Leluhur. Sangat disayangkan bahwa darah di tubuh Dubai relatif tipis, dan kultivasi mata rubahnya sangat lambat, sehingga terlalu sulit bagi manusia untuk membuat prestasi di bidang ini. Akademi memiliki kecenderungan terbesar terhadap sumber dayanya, dan juga memiliki harapan terbesar untuknya. Membaca Bai dapat memperoleh sumber daya terbaik di akademi tanpa menyelesaikan tugas apapun, tetapi sampai sekarang, dia belum menembus tingkat ke-4. Tentu saja, jika dia bisa menembus tingkat ke-4, maka itu akan menjadi level eksistensi yang lain. Apa yang bisa dilakukan Mata Tianhu tingkat ke-4 jauh melampaui apa yang bisa dia lakukan sekarang. Mu Yunyu kembali ke rumah utama, duduk di kursi, dan mengambil buku untuk dibaca. Tang San melihat-lihat di toko kecil ini. Dia mulai dari ruangan di paling kiri. Sebagian besar item di ruangan ini adalah item tanaman, dan ada instruksi sederhana di bawah item. Hampir semua jenis herbal spiritual mengandung energi atribut tertentu dan memiliki efek tertentu. Setiap item ditandai dengan jelas dengan harga. Soal harga, tentu cukup mahal. Semakin berharga obat mujarab yang cocok untuk kultivasi populasi umum, semakin mahal harganya. Setelah Tang San datang ke dunia ini, dia tidak pernah meminum obat mujarab apapun. Tapi di kehidupan sebelumnya, dia dikenal karena pengetahuannya tentang eliksir. Sekte Tang yang dia ciptakan memiliki kemampuan yang kuat dalam pengobatan. Bahkan dalam kehidupan sebelumnya, pengetahuannya tentang pengobatan sangat tinggi, yang juga merupakan bagian dari catatan di Xuantian Baolu. Hanya saja ramuan di benua peri sangat berbeda dengan yang ia temui di kehidupan sebelumnya dan kehidupan sebelumnya. Mungkin karena ada roh dan monster di dunia ini, tetapi obat mujarab adalah obat mujarab, dan banyak karakteristik yang masih mirip atau bahkan sama. Tang San memeriksa, sambil mengevaluasi dan membandingkan di dalam hatinya. Hanya dengan membaca deskripsi obat mujarab ini banyak membantunya dan memberinya pemahaman yang lebih baik tentang spesies di plane ini. Mu Yunyu memandang Tang San dari waktu ke waktu, dan setiap kali dia menemukan bahwa Tang San memperhatikan pengenalan barang-barang toko kecil dengan sangat serius. Seorang anak berusia 9 tahun bisa begitu tenang, dia hanya bisa mengangguk diam-diam sambil terkejut. Ketika Dubai datang ke sini untuk pertama kalinya, kalimat pertama menanyakan apa yang paling mahal, dan kalimat kedua menanyakan apa yang memungkinkannya untuk menerobos secara langsung.
Sebelum kalimat ketiga ditanyakan, dia diledakkan oleh Mu Yunyu. Dan Tang San tidak menanyakan apapun dari awal hingga akhir, diam-diam berjalan di sekitar 3 kamar, melihat sekeliling sepenuhnya. Dia tidak bangun sampai bel makan malam datang dari luar. Sudah waktunya makan malam, aku tutup pintunya. Ada yang kamu mau? Tanya Mu Yunyu. Tang San berkata dengan sedikit penyesalan, Saudari Yu, aku belum menyelesaikannya, apakah aku masih bisa datang dan melihatnya besok? Mu Yunyu mengangguk dan berkata, tentu saja bisa. Toko kecil buka untuk waktu yang lama, dan kamu dapat datang dan melihatnya kapan saja. Sebagai pendatang baru, kamu dapat memilih barang senilai 1 koin Linki untuk dibawa pulang secara gratis. Daya beli koin Linki luar biasa, tetapi di sini, sebenarnya tidak banyak barang dengan harga di bawah koin Linki. Oke, terima kasih Kakak Yu, kalau begitu aku pergi makan dulu, dan aku akan memilih besok. Tang San pergi dengan puas. Dia tidak menyangka bahwa tempat di mana dia mendapatkan paling banyak hari ini sebenarnya adalah sebuah toko kecil, yang memberinya pemahaman komprehensif tentang spesies benua peri. Makan malam masih kaya tapi daging monster jelas tidak tersedia, dan hal ini tidak mudah didapat. Tang San mengatakan bahwa bahkan jika monster itu dikembalikan, biasanya akan dijual ke Kerichol Lege. Kerichol Lege akan memberikan uang, yang juga merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi kota perguruan tinggi. Setelah makan malam, Wu Bingji dan Cheng Zicheng tiba sesuai jadwal. Ketika Wu Bingji melihat bahwa Tang San juga mengundang Cheng Zicheng, meskipun dia sedikit terkejut, dia hanya tersenyum pada Cheng Zicheng dan tidak banyak bicara. Tang San menuangkan segelas air untuk mereka masing-masing dan meminta mereka untuk duduk di ruang tamu. Wu Bingji berkata, Xiao Tang, aku sangat tertarik dengan kompresi bilah anginmu, dan caramu mengontrol bilah angin untuk terbang. Apakah ini murni dikendalikan oleh kekuatan spiritual, atau adakah trik? Tang San berkata, kompresi bilah angin harus merupakan hasil dari kombinasi kekuatan spiritual dan kekuatan darah seseorang. Dan mengendalikan tembakan terbang bilah angin lebih melalui teknik, dan kemudian dengan kontrol dan beberapa kekuatan spiritual sebagai pembantu. Apakah itu terutama tergantung pada teknik? Cheng Zicheng menatapnya dengan heran. Semua orang berpikir bahwa Tang San memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat, jadi dia mampu mengendalikan bilah angin dengan sangat akurat, tetapi dia tidak menyangka bahwa apa yang dia katakan terutama adalah teknik. Ini benar-benar tidak terduga. Tang San mengangguk, dan berkata, ini terutama teknik, yang aku teliti. Dia mengatakan itu agak ambigu, tetapi tidak ada yang salah dengan mengatakan bahwa dia telah menelitinya sendiri. Senjata tersembunyi Tang Sekte memang cerdik, tetapi sebenarnya mereka tidak setingkat Tang San di kehidupan sebelumnya. Lagi pula, ketika dia berada di Sekte Tang dalam kehidupan terakhirnya, dia tidak memiliki kemampuan magis, juga tidak memiliki kontrol spiritual. Dalam kehidupan terakhir di benua Douluo, ia menggabungkan teknik senjata tersembunyi Sekte Tang dan dibantu dengan kekuatan spiritual, yang memungkinkan teknik senjata tersembunyi berkembang dan kekuatannya sangat meningkat. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam, itu juga kekayaan berharga yang dia bawa dari kehidupan sebelumnya. Solen 5 chapter 87 pointing. Mata Wu Bingji menjadi cerah, dan dia bertanya dengan hati-hati, bisakah kamu mengajariku teknik ini? Tang San menatapnya, sedikit ragu. Senjata tersembunyi Sekte Tang sangat indah dan luar biasa, dan penggunaannya sendiri dapat dikatakan sebagai bakat yang luar biasa, tetapi jika semuanya diajarkan kepada Wu Bingji, itu akan menjadi masalah lain. Ini berbeda dari ketika dia berada di kota Serigala Angin, di sini adalah pangkalan penting untuk Redemption Organization, Wu Bingji mempelajarinya, dan itu akan segera membangkitkan kecurigaan organisasi. Bahkan jika guru wali kota menyembunyikan dirinya, itu bukan hal yang baik. Wu Bingji melihat keraguan-raguan Tang San dan berkata, aku bisa membayarmu sesuai tugas, oke. Cheng Zicheng tiba-tiba berkata, kompensasi macam apa yang ada? Setiap orang adalah milikmu sendiri, Xiao Tang, tolong cepatlah. Tang San melirik Cheng Zicheng, gadis ini benar-benar terjebak di tengah cerita. Karisma kakak laki-laki itu benar-benar luar biasa. Sebelum Tang San dapat berbicara, Wu Bingji berkata dengan tegas, Zicheng, kamu tidak bisa mengatakan itu. Guru selalu mengajari kami untuk menukar nilai yang sama. Ini adalah prinsip di dalam akademi, jadi ada daftar tugas. Apa yang harus dilakukan? Kami ingin mendapatkan. Kamu harus membayar hal-hal yang sesuai. Xiao Tang, kamu dapat mengatakan harganya, jika aku mampu membelinya, aku akan belajar darimu. Tang San berkata, kakak senior,
bukan karena aku tidak ingin mengajarimu, itu terutama karena aku menemukan hal-hal ini sendiri, dan mungkin tidak cocok untukmu. Apa yang cocok untuk mengendalikan elemen angin mungkin tidak cocok untuk elemen es, kan? Aku harus memikirkannya, dan lihat teknik mana yang tepat untukmu. Wu Bingji berkata dengan gembira, terima kasih banyak. Kamu benar, karakteristik elemen yang berbeda sangat berbeda. Elemen es sebenarnya adalah tipe yang relatif stabil dari berbagai elemen, dengan serangan dan pertahanan terintegrasi, serta karakteristik dingin. Dalam faktanya aku agak bingung dengan latihanku baru-baru ini. Aku tidak tahu apakah aku harus lebih fokus pada serangan atau pertahanan. Aku memperoleh banyak hal dari bertarung denganmu hari ini. Aku tidak menyangka itu dengan kultivasi tingkat kelimamu, kamu akan dapat mengubah kekuatan serangan dari elemen angin. Itu pasti sangat kuat. Tampaknya tidak ada perbedaan kuat atau lemah antara elemen, itu masih tergantung pada siapa yang menggunakannya. Tang San mengangguk dan berkata, ya, kekuatan antar elemen tidak mutlak, tetapi beberapa elemen memiliki beberapa sifat khusus. Sama seperti perubahan waktu saudara Guli hari ini, mampu mengendalikan waktu dalam waktu singkat ini sangat luar biasa. Untuk memaksimalkan kekuatan elemen di bawah kendalinya, hal pertama yang harus dilakukan adalah cukup memahami elemennya, memanfaatkan kekuatannya dan menghindari kelemahan. Wu Bingji berkata dengan keyakinan yang dalam, tepat. Xiao Tang, apakah kamu tahu sesuatu tentang elemen es? Tang San berkata, aku tidak berani mengerti, aku selalu merasa bahwa meskipun elemen es itu sendiri terlihat sangat sederhana, ia mengandung kekuatan yang terakumulasi. Es terbuat dari air, jika air adalah yang paling lunak, maka es sepenuhnya sebaliknya dari air. Meskipun pertahanan itu penting, tetapi aku pikir jika itu dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan serangannya, efeknya akan lebih baik. Bagaimanapun, serangan adalah pertahanan terbaik. Mendengar kalimat terakhirnya, mata Wu Bingji berbinar, ya, menyerang adalah pertahanan terbaik. Itu bagus. Aku mengerti, sepertinya aku sedikit mengerti. Xiao Tang, terima kasih apa yang kamu katakan memberiku rasa keterbukaan yang tiba-tiba. Guan Longjiang adalah gurunya, tetapi dia merasa bahwa bahkan instruksi guru Guan Longjiang tidak sejelas instruksi Tang San. Melihat Wu Bingji mengerti apa yang dia maksud, Tang San langsung tersenyum, sebagai mantan Raja Dewa, itu adalah masalah sederhana untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang muda ini. Meskipun dia hanya tinggal di benua peri. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, dia secara bertahap beradaptasi dengan statusnya saat ini sebagai pengikut manusia, tetapi bagaimanapun juga, dia juga telah menjadi manusia selama 3 generasi, yang tidak sebanding dengan manusia biasa. Cheng Zigan memandang Tang San dengan bingung, lalu menatap Wu Bingji. Dia tidak mengerti pencerahan Wu Bingji, tapi dia belum pernah melihat Wu Bingji begitu bersemangat. Penampilan yang tenang, selama dia bahagia, Cheng Zicheng secara alami juga akan bahagia. Xiao Tang, kamu benar-benar luar biasa. Bagaimana denganku, bagaimana menurutmu perubahan jinpengku? Cheng Zicheng memandang Tang San. Tang San berkata, dapat mengendarai angin dan meroket sejauh 90.000 mil. Dalam hal penerbangan, Jinpeng harus menjadi keberadaan terkuat dari klan monster, terutama untuk penerbangan jarak jauh. Oleh karena itu, kamu harus memberikan permainan penuh untuk keuntungan terbangmu. Salah satunya adalah kecepatan, yang lain adalah refleks. Penerbanganmu, keduanya memiliki beberapa kekurangan. Aku sarankan kamu terbang sesering mungkin. Kamu dapat mencoba terbang di ketinggian rendah di hutan dan menghindari pepohonan di hutan secepat mungkin. Dengan cara ini, keterampilan terbangmu secara alami akan meningkat. Ada juga kecepatan pada saat transformasi. Kamu harus terbang dalam waktu sesingkat mungkin, karena hanya ketika kamu terbang, kemampuanmu dapat ditampilkan keterbesar. Dan sekali kamu tidak bisa terbang, kamu mungkin bahkan tidak dapat menunjukkan setengah dari kekuatanmu. Jangan mencoba melawan orang di darat. Lebih baik menyerang musuh dengan kekuranganmu sendiri, itu tidak disarankan. Cheng Zicheng sebenarnya hanya bertanya dengan santai, tetapi dia tidak berharap Tang San memberinya banyak nasihat, lebih dari yang dikatakan guru. Untuk sesaat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Wu Bingji, yang mendengarkan di sebelahnya, mengangguk lagi dan lagi, masuk akal. Mencoba terbang di ketinggian rendah di hutan. Menarik, Cheng Zi, aku pikir kamu benar-benar dapat mencobanya. 90.000 mil, kalimat ini benar-benar bagus. Xiao Tang, kamu sangat berbakat. Tang San tersenyum dan berkata, aku hanya membicarakannya dengan santai. Jika kakak senior merasa terbantu, kamu dapat mencobanya. Ya, Cheng Zicheng juga orang yang cerdas.
Kata-kata Tang San dan penegasan Wu Bingji membuatnya menuliskan kata-kata ini juga. Wu Bingji berkata, Xiao Tang, bagaimana dengan metodemu mengompresi elemen angin? Elemen angin sangat tidak stabil, dan tidak mudah untuk mengompresnya. Bagaimana kamu mengubah keadaan tidak stabil ini? Tang San berkata, ini tergantung pada susunan elemen. Ketidakstabilan semua elemen relatif berbicara. Jika diatur, maka mereka secara alami dapat bergabung ke batas tertentu. Ketika fusinya kencang, itu akan secara alami dikompresi. Aku akan memberimu percobaan sederhana. Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat tangan kanannya, cahaya biru berkedip, dan sekelompok angin biru kecil muncul di telapak tangannya. Angin cian berputar di telapak tangannya, dan sifat bebas dari elemen angin secara alami diberikan. Tang San mengulurkan tangan kirinya lagi, dan angin puyuh muncul di telapak tangannya. Angin puyuh ini tampak berukuran sama dengan yang sebelumnya. Kemudian, kedua tangannya secara bertahap mendekat, dan kedua topan itu jelas saling tolak. Selama pendekatan, mereka berdua ditiup sedikit tidak stabil oleh yang lain dan berguncang. Lihat dengan jelas, Tang San mengingatkan. Kemudian renggangkan tangan sedikit, sehingga kedua angin tersebut terpisah satu sama lain. Cahaya biru berkedip-kedip, dan kedua angin tampaknya mengalami beberapa perubahan halus. Secara bertahap, bahkan Cheng Zichen melihat perubahannya, yaitu frekuensi rotasi kedua angin secara bertahap mulai mendekat. Ketika Tang San mendekatkan kedua angin, mereka masih sedikit gemetar, tetapi perasaan penolakan jelas tidak sekuat sebelumnya. Dan ketika dua angin benar-benar berdekatan, mereka benar-benar menghasilkan hisapan, mulai bergabung, dan dengan cepat bergabung menjadi satu. Dua angin puyuh asli berubah menjadi satu, warnanya jelas lebih gelap dari sebelumnya, dan angin lebih kencang, berputar terus di telapak tangan Tang San. Adegan ini sangat aneh bagi Cheng Zicheng, tetapi bagi Wu Bingji, yang telah mempelajari kontrol elemen, ini seperti menemukan benua baru. Rotasi dengan frekuensi yang sama. Solen 5 Chapter 88 Merek kelima, Sayap Jinpeng. Ya, ketika dua angin yang baru saja berputar bergabung di ujungnya, itu seperti dua pegas yang dikelilingi oleh lingkaran, ditumpangkan bersama dan berubah menjadi pegas yang lebih rapat. Rotasi frekuensi yang sama, dengan sedikit penyimpangan, dapat mengimbangi kataistik masing-masing, sehingga keduanya tidak mungkin menjadi mungkin, dan mereka bergabung bersama, sehingga fusi setelah fusi menjadi lebih kuat. Ketika Tang San menggabungkan bilah angin di siang hari, bahkan para guru tidak dapat menilai bagaimana dia melakukannya, tetapi sekarang dia menggunakan angin untuk menunjukkannya, itu jauh lebih jelas. Pengaturan dan frekuensi. Kedua kata kunci ini sangat terpatri di hati Wu Bingji. Xiao Tang, terima kasih, kata Wu Bingji dengan tulus. Pada saat ini, dia telah menangkap inspirasi yang kuat di dalam hatinya. Mari kita berhenti di sini hari ini, aku rasa aku tidak dapat menerima lebih banyak hal. Aku harus kembali dan mencernanya. Terima kasih lagi, aku akan kembali dulu. Setelah berbicara, Wu Bingji berdiri dan membungkuk sedikit ke Tang San. Berbalik, lalu pergi tanpa ragu-ragu. Dia menghargai inspirasi yang baru saja dia tangkap saat ini terlalu banyak, dan inspirasi ini kemungkinan akan menjadi kesempatannya untuk menerobos ke urutan ke-7 dalam waktu dekat. Tang San menyaksikan Wu Bingji pergi, senyum tipis muncul di wajahnya, diam-diam berpikir, Ruzi bisa mengajar. Melihat kepergian Wu Bingji, Cheng Zicheng melihat punggungnya dan kemudian pada Tang San, dan tersenyum, kamu bisa melakukannya, Xiao Tang. Bahkan kakak laki-laki itu menyetujuimu seperti itu. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Terima kasih. Tang San berkata, jika kamu punya waktu, kamu dapat mencoba seperti yang aku katakan dan mengeluarkan kekuatanmu sendiri. Ya, aku tahu. Terima kasih. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar mendengarkan. Gadis cantik itu bangkit dan berlari keluar. Tidak apa-apa, dia tidak lupa membantu Tang San menutup pintu. Melihat mereka pergi, Tang San menghela nafas panjang. Wu Bingji pandai mengendalikan elemen es. Dalam arti tertentu, memang cocok untuk mempelajari teknik senjata tersembunyi. Metode itu akan sangat membantunya untuk mengontrol elemen es, dan juga bisa memainkan kekuatan serangan elemen es dengan lebih baik. Senyum tipis muncul di wajah Tang San, panen hari ini tidak sedikit. Dia sedikit ragu sekarang, haruskah dia menggabungkan kekuatan darah Jinpeng menjadi merek kelimanya? Dari tingkat, perubahan waktu jelas merupakan pilihan yang lebih baik. Jika kamu memiliki kemampuan untuk mengubah waktu, kamu pasti akan meningkatkan efektivitas tempur dan kekuatan komprehensifmu. Tentu saja perubahan Jinpeng juga memiliki kelebihan dari perubahan Jinpeng,
Keuntungan terbesar adalah dapat terbang, dan sangat mudah digunakan saat berlari. Komentarnya tentang transformasi Jinpeng barusan benar sekali. Dapeng bersayap emas adalah klan monster yang paling jago terbang, terutama jarak jauh. Dia hanya tidak tahu bagaimana dia terbang setelah dia bergabung dengan merek transformasi Jinpeng. Dia seharusnya tidak bisa menumbuhkan sayap seperti Cheng Zicheng. Bagi banyak monster terbang, kemampuan bawaan bukanlah terbang, terbang hanyalah naluri mereka. Seperti elang berkepala putih, kemampuannya adalah mata elang daripada terbang. Lupakan saja, terbang masih sangat penting. Sebelum mencapai level dewa, jika dia ingin terbang, aku khawatir dia hanya bisa melakukannya dengan bantuan kemampuan transformasi Dewa Iblis. Masalah besar adalah bahwa akan ada yang lebih baik di masa depan, dan kemudian Jinpeng akan diganti. Adapun perubahan waktu, kamu dapat terlebih dahulu menemukan cara untuk menghirupnya ke dalam tubuh dan menyimpannya tanpa membentuk merek. Memikirkan hal ini, Tang San tidak lagi ragu-ragu, dan segera kembali ke kamar tidur, duduk di tempat tidur dengan lutut disilangkan, dan mulai menggabungkan kekuatan garis keturunan Jinpeng dengan menjalankan Xuan Tian Gong. Energi Xuan Tian beredar di dalam tubuh, dan kekuatan pembuluh darah berputar, menunjukkan bahwa jejak oranye kuning dari transformasi Jinpeng mulai perlahan bersinar di bawah stimulasi Xuan Tian Gong. Cahaya lembut memberikan perasaan yang luar biasa, perasaan ini sangat aneh. Ketika dia mulai menggabungkan merek ini, itu berbeda dari ketika dia menggabungkan merek lain sebelumnya. Aku tidak tahu apakah itu karena Jinpeng telah berubah ke tingkat yang lebih tinggi. Pada saat ini, dia jelas merasa bahwa garis keturunannya sedang mengalami beberapa perubahan dan kekuatan tubuhnya tampaknya lebih kuat, terutama perubahan di lengannya yang paling jelas. 4 merek lainnya juga memancarkan sinar cahaya redup di bawah stimulasi jejak perubahan Jinpeng yang baru tiba. Kekuatan garis keturunan Tang San sendiri jelas meningkat. Peningkatan kekuatan darah berarti kamu dapat menyehatkan tubuhmu. Pelatihan intensif semacam ini akan meningkatkan kebugaran fisik Tang San dan membawa lebih banyak energi. Efek pendinginan tubuh Xuan Tian Gong sudah sangat kuat. Pada saat ini, di bawah stimulasi 5 jenis merek, pembuluh darah Tang San berputar, seluruh tubuhnya sedikit panas dan aura keseluruhannya meningkat. Kekuatan darah dari Feng Qiong penguasa kota serigala angin yang belum pernah diserap sebelumnya juga diserap olehnya dengan kecepatan yang dipercepat, bergerak menuju puncak orde kelima. Perubahan Jinpeng benar-benar berbeda. Meskipun kekuatan garis keturunan ini hanya urutan ketiga, rasanya berbeda dari 4 kekuatan garis keturunan yang diperoleh sebelumnya. Apakah ini perbedaan level? Tang San merasa sedikit curiga. Ketika aku melihat wali kota kembali, aku akan bertanya lagi. Segera, kekuatan transformasi garis keturunan Jinpeng diserap. Tang San membuka matanya. Pada saat ini, malam di luar sudah gelap, tetapi mata Tang San menjadi semakin cerah. Dia perlahan mengambil napas dalam-dalam, menggunakan Xuan Tian Gong dan mulai merangsang merek oranye kuning di tubuhnya. Tang San dengan jelas merasakan bahwa kekuatan aneh keluar dalam sekejap, dan lengannya menjadi sedikit lebih padat. Detik berikutnya, dia melihat 2 cahaya dan bayangan oranye dan kuning dari miliknya. Lengannya terentang ke atas, melebar keluar, berubah menjadi 2 sayap berwarna oranye kuning dan terentang. Lightwing agak ilusi, tetapi itu benar-benar ada. Tang San melambaikan tangannya sedikit, merek oranye kuning di tubuhnya segera menjadi cerah, dan kemudian tubuhnya menjadi sedikit lebih ringan. Dia terus melambaikan sayapnya, dan perlahan melayang. Dia merangsang merek garis keturunan dari serigala angin lagi, dan elemen angin masih ada, jadi dia melebarkan sayapnya dan menggantung di udara. Mata Tang San berbinar, dia benar-benar bisa terbang. Ini sedikit menakjubkan. Ya, dia puas. Begitu pikirannya bergerak, Xuan Tian Gong berkumpul, dan sayap ringan di lengannya juga ditarik, dan dia jatuh kembali ke tanah lagi. Merek kelima telah menyatu, dan sekarang dia memiliki kemampuan Jinpeng untuk terbang. Sampai sekarang, Tang San tidak sepenuhnya memahami dunia yang aneh ini, tetapi dia juga secara bertahap mulai memiliki kesan yang baik tentang dunia ini. Dia bisa yakin bahwa keanehan dunia ini tidak kalah dengan benua dulu tempat ia pernah tinggal. Klan monster dan klan roh ini masih memiliki sesuatu. Dengan kemampuan terbang, kelangsungan hidupnya sedikit lebih terjamin. Dan dia juga membuktikan kekuatannya kepada para guru, bisakah dia meminta cuti besok? Memikirkan hal ini, hatinya tidak bisa tidak merasa sedikit hangat, dan antusiasmenya untuk berkultivasi langsung meningkat. Dia kembali ke tempat tidur, mengoperasikan Xuan Tian Gong, berlatih dengan seluruh kekuatannya, dan terus menyerap kekuatan darah Feng Qiong. Redemption Academy berjalan seperti biasa.
Bel pagi membangunkan guru dan siswa yang sedang berlatih dan sarapan. Namun, untuk Tang San, masih ada beberapa perubahan. Ketika dia sarapan hari ini, dia menemukan bahwa mata kakak-kakaknya jelas berbeda. Kemarin, ketika semua orang melihatnya, meskipun mereka bermaksud baik, kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikannya. Hari ini, ketika dia datang ke kafetaria, hampir semua saudara dan saudari senior menatapnya tanpa sadar, dan kemudian berinisiatif untuk menyapanya. Pertempuran kemarin antara Tang San dan Wu Binji meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Wu Binji hampir gagal memblokir bilah angin Tang San dengan 9 perisai esnya. Bisakah mereka menghentikannya?